Agama yang agama Arab lah, yang nggak makan daging babi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Orlando. Bukan Ronaldo ya, Orlando. Nama baptis saya dulu Arnaldo Pinto. Itu nama yang dikasih sama orang tua ketika lahir ya, dibaptis. Keluarga saya itu Bang semuanya ya Katolik. Saya lahir di Timur Timur ya, atau sekarang udah namanya Timor Leste. Dan izin Allah Subhanahu wa taala, perjalanan menuju Islamnya lika-liku begitulah Bang. Banyak cobaan. Di luar dugaan, yang tadinya saya memang tidak ada pikiran ya bakalan masuk Islam, itu nggak ada. Karena kalau lihat ke belakang, saya dulu termasuk yang agak ya kacau lah ya. Sampai sekarang itu saya diganggu sama teman-teman. Jadi sekitar 3 tahun sebelum saya masuk Islam. Dan saya nggak kepikiran bakalan masuk Islam. Jadi ada kejadian waktu itu di Timur ya, masjidnya dihancurin. Itu masjid Bang, itu masjid itu sisa ya, tembok sama atapnya doang. Semua isinya udah habis kita bakar. Nah saya kebetulan ada di situ. Jadi pagi hari itu masjid dilempar sama 5 pemuda. Nah mungkin orang ke-6 itu saya Bang. Saya ikut lempar. Karena waktu itu memang yang kita tahu bukan Islam sih, saya dulu mikirnya bukan Islam, cuma ya agama yang agama Arab lah, yang nggak makan daging babi. Nah itu yang saya paham. Jadi yang Islam nggak begitu kental. Terus ustadznya itu namanya Ustadz Jainuddin, itu sering dituduh ya teroris ya kan, orang jahat. Jadi itu yang sering saya dengar. Akhirnya kita tuh benci aja. Benci sama Islam. Kemudian ya suatu hari itu pagi-pagi sekitar jam 6 lempar masjid ya, ada 5 pemuda sekitar itu. Nah saya pun datang ikut lempar. Itu hari Minggu, saya masih ingat itu. Saya lempar pertama kena kacanya itu hancur, terus lempar kedua kena kubahnya, itu masih ingat banget. Jadi ya itu perjalanan. Padahal setiap hari itu saya main dekat masjid. Tapi waktu itu karena kejadian ini akhirnya saya pun ikut. Ya ada rasa-rasa kayak benci cuma tidak ada alasan jelas gitu loh, hanya ikut-ikutan. Ya ikut-ikut benci lah, orang kayak bilang ini teroris, ya ikut aja benci. Padahal nggak tahu asal usulnya, kenapa dia teroris, gimana ceritanya. Jadi termakan isu gitu. Jadi kalau lihat latar belakang kayak tadi lempar masjid. Jadi maksudnya kalau lihat dari latar belakang ini kayaknya ya nggak mungkin masuk Islam gitu loh. Tapi itulah hebatnya Allah ya. Dan yang parahnya juga Bang, dulu kan saya Kristen tuh. Iya. Ini anaknya Ustadz Jainuddin ini sholat Isya itu mohon maaf ya, kami dulu di Timor Leste atau orang Timur ya, waktu itu memang tiap hari kami mandi, pasang duit. Iya. Ya. Nah, uang yang kami pokoknya permainan kami itu selalu pasang duit, entah apa aja itu semuanya. Jadi kami main judi. Pas setelah sholat Isya, anaknya Ustadz Jainuddin itu datang ke rumah ngajak. Padahal dia orang Islam ini. Iya. Orlando, ayo kita main katanya.
Ya biasa lah main judi, maksudnya main kartu. Di mana? Ayo sana. Nah biasanya kami di Gubuk nih. Iya. Tapi waktu itu saya diajak ke masjid. Iya. Ya saya kan orang Katolik, saya orang Kristen, saya nggak tahu. Dibawalah kan ke masjid. Tidak merasa berdosa apapun, karena mereka pun nggak ada jelasin apa-apa. Mungkin itulah kalau menjadi orang Islam harus berilmu ya, karena nggak tahu ilmunya begitu. Saya diajak ke masjid, mereka nggak merasa berdosa, saya pun nggak ada pikiran apa-apa, dimasukin. Hanya bertiga itu main judi di tempat imam itu. Itu kan masjidnya besar, iya. Itu astagfirullahaladzim. Setelah saya masuk Islam, saya belajar, Mak. Itu dosanya itu entah gimana itu dosanya. Baru saya mikir, inilah orang Islam kalau nggak tahu ilmunya begini. Jadi kami main di tempat imam. Pas main judi, ya namanya orang main judi kan nggak diam gitu loh, pasti berisik. Ya kan? Datang polisi nangkap kami tuh. Polisinya orang Islam. Kami ditangkap. Jadi itu diantaranya Bang. Jadi saya lempar masjid, pernah judi di dalam masjid. Nah yang lebih parah itu pas kejadian yang tadi itu Bang, yang lempar masjid itu semua Al-Quran kami bakar. Nah itu saya merasa mungkin itu dosa saya paling besar ya. Iya. Karena waktu itu ya apapun seharusnya nggak boleh ya. Cuma ya waktu itu kami berbuat sedemikian. Orang Islam diusir semua, ya kan. Ustadz Jainuddin sama keluarganya udah diamankan sama pihak aparat, dipindahin ke kota. Perjalanan dari kampung kami ke kota itu sekitar 3 jam. Jadi waktu itu karena pas hari Minggu jadi rame banget. Jadi maksudnya kalau lihat dari latar belakang ini kayaknya ya nggak mungkin masuk Islam gitu loh. Tapi itulah hebatnya Allah ya. Akhirnya ya perjalanan waktu, kejadian-kejadian itu, jadi nggak ada gambaran Islam itu apa, gimana. Cuma taunya ya ustadznya jahat, orang teroris, begitu-begitu. Tapi 2-3 tahun kemudian terjadi tragedi tahun 99 itu yang dimana Timor Leste memisahkan diri dari Timur memisahkan diri dari Indonesia kan? Iya. Nah waktu itu saya sedang liburan ke kota, ya. Yang saya kunjungi itu Ustadz Jainuddin itu. Iya. Agak aneh ya. Saya kunjung ke rumahnya, pas pula kejadian itu saya nggak bisa balik lagi ke kampung karena keadaan udah rame kan, banyak orang, udah suara senjata, udah tiap hari, pagi, siang, sore kan, rumah-rumah dibakar, terus mobil, banyak juga yang terbunuh. Nah waktu itu bingung. Nah itu singkat cerita saya datang ke Indonesia. Iya. Saya datang ke Indonesia menjadi, iya maunya waktu itu posisinya Timor Leste, Timur udah resmi menang. Iya. Jadi dia tinggal nunggu waktu untuk meresmikan kemerdekaannya. Dan waktu itulah saya datang ke Indonesia ya. Jadi ikut di yang di pengungsi itu. Pengungsi X. Iya, enggak, pengungsi X Timur. Jadi waktu itu saya jadi pengungsi. Nah, ketika di Indonesia itu saya tinggal sama Ustadz Jainuddin itu. Iya. Ini sesuatu yang agak-agak gimana kalau saya pikirin. Ini orang dulu saya benci ya kan. Kemudian saya datang ke pengungsi karena kejadian waktu udah ramai di kota itu, saya nggak bisa pulang lagi kampung. Akhirnya saya datang lah kan, ikut orang-orang itu datang ke NTT naik pesawat Hercules. Sampai sana akhirnya udah tinggal sama Ustadz Jainuddin sekeluarga, dan itulah saya menjadi anak angkatnya. Gitu Bang. Iya. Jadi menjadi anak angkatnya, akhirnya udah tinggal bersama beliau. Itu sudah Islam itu Bang? Belum, saya masih Kristen. Oh belum ya? Belum, saya masih Kristen. Jadi tinggal sama mereka. Saya nggak dijahatin karena dulu lempar masjid.
bakar Al-Quran atau apa. Inilah hebatnya Ustaz Jainuddin ini. Saya lihat kok orang ini baik gitu. Padahal semestinya ya dengan latar belakang saya gitu dia bisa aja nggak nerima saya gitu kan. Iya. Tapi ya itu saya dibaikin, saya tinggal sama beliau sama istri anak-anaknya itu. Jadi waktu itu ya dengan keadaan apa namanya nggak diduga lah saya datang ke Indonesia, ke NTT itu.